Hingga saat ini, politisi Puan Maharani masih menjadi calon legislatif atau caleg dari PDIP yang memperoleh suara tertinggi di partainya. Bahkan meraih suara terbanyak di antara semua caleg pada pemilu 2024. Menurut perhitungan suara sementara KPU hingga akhir Februari 2024, Puan Maharani berhasil mengumpulkan lebih dari 187.000 suara untuk daerah pemilihan atau Dapil Jawa Tengah 5. Di sisi lain, mantan istri Ketua Umum Partai Gerindra Titik Soeharto juga mencapai kesuksesan di Dapil Yogyakarta. Dibandingkan dengan caleg Partai Gerindra lainnya, suara yang diperoleh oleh Titik adalah yang tertinggi di dapilnya. Berdasarkan hasil perhitungan real count KPU hingga awal Maret, perolehan suara Titik Soeharto mencapai 68.000 surat suara. Keduanya hampir dipastikan akan mendapatkan satu kursi di DPR. Bahkan menurut beberapa pihak, keduanya mungkin akan bersaing sengit untuk memperebutkan kursi ketua DPR. Kira-kira siapa ya yang layak jadi ketua DPR? Seperti apa kehebatan kedua Sri Kandi tersebut? Nah, ini dia adu karir, kekayaan, dan pendidikan Puan Maharani versus Titik Soeharto. Adu profil. Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, anak bungsu dari Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, merupakan putri satu-satunya Megawati bersama Taufik Kemas. Pada tahun 2023, Puan menginjak usia 50 tahun dan lahir pada tanggal 16 September 1973. Kelahirannya terjadi ketika Megawati berusia 26 tahun. Ketika ibunya dilantik menjadi Presiden kelima pada tahun 2001, Puan Maharani berusia 28 tahun. Dan sepertinya tengah menikmati peran sebagai ibu rumah tangga yang baru 3 tahun menikah. Meskipun Puan merupakan putri satu-satunya Megawati dari pernikahannya dengan Taufik Kemas, Puan memiliki 2 kakak laki-laki, yaitu Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Kedua kakak laki-laki Puan ini adalah anak-anak Megawati dari pernikahannya dengan suami pertamanya, Mendiang Surindro Supiyarso. Pada usia 25 tahun, tepatnya pada tahun 1998, cucu Presiden pertama Soekarno, Puan Maharani, menikah dengan pengusaha Hapsoro Sukmono Hadi yang berasal dari keluarga pembisnis. Dari pernikahan tersebut, Puan dan Hapsoro dikaruniai sepasang putri dan putra bernama Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari dan Prabah Diwangkara Caraka Putra Soma. Selanjutnya kita lihat profil Titik Soeharto. Ketika berpangkat kolonel dan masih terlihat begitu gagah di usia 38 tahun, Soeharto dan Siti Hartinah dikaruniai anak keempat, Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto. Titik Soeharto lahir pada 14 April 1959 dan memiliki 3 kakak, yaitu Siti Haryanti Rukmana, Sigit Harjo Judanto, dan Bambang Trihatmojo. Selain itu, Titik juga memiliki 2 orang adik, yaitu Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar pada tahun 1968, Titik sudah menyandang gelar sebagai anak presiden. Pada usia 24 tahun, tepatnya pada tahun 1983, Titik menikah dengan anak seorang ekonom terkemuka yang berdinas sebagai perwira TNI, Prabowo Subianto. Setahun setelahnya, Titik melahirkan putra sematawayangnya, Prabowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, atau yang lebih dikenal sebagai Didit Prabowo. Adu karir politik. Titik Soeharto memulai karir politiknya melalui Partai Golkar pada tahun 2012 di usia 53 tahun. Pada pemilu legislatif 2014, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 untuk daerah pemilihan Yogyakarta. Namun pada tahun 2018, Titik Soeharto mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar. Keputusan ini diambil karena ia ingin bergabung dengan Partai Berkarya, yang merupakan partai besutan adik kandungnya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Pada tahun 2023, Titik Soeharto bergabung dengan Partai Gerindra dan diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Selanjutnya, kita ke karir politik Puan Maharani. Meski mengaku sudah ditawari menjadi anggota DPR saat masih kuliah, Puan Maharani baru memutuskan untuk terjun ke dunia politik setelah anak-anaknya sudah mulai mandiri. Pada usia 34 tahun, ia langsung didaulat sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat. 2 tahun berselang, Puan Maharani dilantik menjadi anggota DPR RI untuk periode 2009 hingga 2014. Saat itu ia didaulat untuk menjadi ketua fraksi PDIP di DPR.
menggantikan posisi seniornya Cahyokumolo. Pada waktu yang bersamaan, Puan juga ditunjuk sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDIP. Pada musim pemilihan Presiden 2014, Puan Maharani ditunjuk sebagai Panglima Perang Partai. Hal ini menghasilkan PDIP sebagai penguasa parlemen dan berhasil memenangkan pasangan Joko Widodo, Yusuf Kala dalam Pilpres 2014. Setelah itu, Puan Maharani kemudian diangkat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada usia 41 tahun, menjadikannya Menko termuda dan perempuan pertama yang mengisi kementerian baru. Selanjutnya, pada periode 2019 hingga 2024, Puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI. Jabatan ini membuatnya menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua DPR. Adu pendidikan. Titik Soeharto menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Cikini, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Jakarta dan menamatkan sekolah menengahnya di SMA Negeri 3 Jakarta. Setelah itu, Titik melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hasilnya, pada tahun 1985, saat wisuda sarjana ekonomi, Titik Soeharto menjadi yang pertama di keluarga Soeharto yang berhasil meraih gelar tersebut. Keberhasilan ini menjadikannya sebagai yang pertama di antara saudara-saudaranya yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. Karena ketiga kakaknya hanya mendaftar kuliah namun tidak pernah menyelesaikannya. Sementara itu, masa sekolah Puan Maharani dihabiskan di Jakarta, dimulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas. Sama seperti ibunya, Puan menyelesaikan pendidikan SD, SMP, hingga SMA di perguruan Cikini. Setelah lulus dari SMA, ibu dua anak ini melanjutkan kuliah di FISIP Universitas Indonesia, jurusan Komunikasi Massa, dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1997. Pada Februari 2020, Puan Maharani menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Diponegoro, Semarang, dalam bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan manusia. Selanjutnya, pada tahun 2022, Pukyong National University di Busan, Korea Selatan juga memberikan gelar doktor kehormatan kepada Puan. Penghargaan ini diberikan karena Puan dinilai telah berdedikasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Adu kekayaan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, KPK tahun 2018, kekayaan Titik Soeharto mencapai hingga 592,58 miliar rupiah. Harta tersebut didominasi oleh aset properti dengan nilai mencapai 423,49 miliar rupiah. Titik diketahui memiliki sejumlah tanah dan bangunan di berbagai kota di Indonesia. Untuk harta bergerak, wanita berusia 64 tahun ini memiliki mobil Mercedes S600 tahun 1992 seharga 100 juta rupiah. Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya senilai 20 miliar rupiah. Titik juga memiliki surat berharga sebanyak 45,87 miliar rupiah. Kas setara kas yang dimilikinya mencapai 103,11 miliar rupiah. Adapun kekayaan Puan Maharani, mengutip dari laman resmi LHKPN KPK, total kekayaan milik Puan Maharani pada tahun 2021 mencapai 382, miliar rupiah. Kekayaan tersebut didominasi oleh surat berharga dengan nilai mencapai 222,9 miliar rupiah, diikuti oleh harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 75 unit senilai 149,3 miliar rupiah. Aset kendaraan Puan juga bernilai miliaran rupiah, yakni 1,53 miliar rupiah. Ia memiliki berbagai merek kendaraan mewah, mulai dari Mercedes-Benz hingga Harley-Davidson. Selain itu, Ibu Pinka Hapsari ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 5 miliar rupiah. Sumber kekayaan Puan yang terakhir adalah kas dan setara kas seharga 55,9 miliar rupiah. Hingga awal Maret, secara nasional, pemilihan legislatif menempatkan PDIP sebagai peraih suara terbanyak dengan suara sebanyak 12,5 juta suara, disusul Partai Golkar dengan 11,5 juta suara, sementara Partai Gerindra di peringkat ketiga dengan 10,1 juta suara. Sayangnya, dengan komposisi seperti itu, peluang Partai Gerindra meraih kursi Ketua DPR RI cukup tipis, sebab peluang terbesar ada pada PDIP dan Partai Golkar. Sebagai partai pemenang Pilpres yang salah satunya berkat koalisi dengan Partai Golkar, Gerindra kemungkinan akan memberikan dukungan pada partai yang diketuai Erlangga Hartarto itu untuk berjuang merebut kursi Ketua DPR. Hal itu dinilai sebagai politik balas jasa.
Namun, menurut kalian, seberapa besar pengaruh antara Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, bila dibanding Capres ke-8, Prabowo Subianto, terhadap suksesi sang anak versus mantan istri untuk duduki tahta kedua DPR?